Halo guys, welcome back to my channel Rubukian Games. Di video kali ini gue akan kembali lagi membuat video untuk kalian ya. Kalau udah ada Pikachu nungging di situ, gue kembali. Mudah-mudahan gue bisa konsisten lagi karena kemarin sibuk banget, gue nggak sempat buat bikin video dan gue juga nggak sempat buat bikin haul. Nanti haul akan gue gabung di bulan Februari aja ya guys. Karena di bulan lalu juga gue kebanyakan beli manga doang, itu pun juga manga yang gue ikutin aja gitu. Nah, sekarang gue mau bikin konten light novel recommendation ya. Ini memang tentu hampir semuanya ini dari Phoenix Gramedia ya. Ini dalam novel-novel yang udah ada animenya jelas, dan gue kasih 5 series aja ke kalian. Dan semua juga udah gue review, nanti akan gue masukin di kolom deskripsi ya. Tapi sebelum gue mulai, jangan lupa subscribe dan aktifin notifikasinya supaya kalian semua gak ketinggalan video-video gue berikutnya. Oke, nggak usah berlama-lama, kita mulai dari list pertama ya guys. List pertama light novel yang gue rekomendasikan adalah Konosuba. Oh iya, disclaimer, ini berdasarkan menurut dari gue ya, pengalaman dari gue membaca light novel yang akan gue kasih ke kalian ini. Kalau kalian punya rekomendasi lain, entah itu dari penerbit lain atau dari diri kalian sendiri dari Phoenix Gramedia, bisa kalian tulis di kolom komentar ya guys, kita diskusi sama-sama. Oke, lanjut aja. Yang pertama kali gue kasih rekomend adalah Konosuba ya guys. Kenapa Konosuba ini gue rekomendasikan ke kalian? Karena Konosuba ini genrenya komedi dan ada isekai juga, actionnya ada, dan ini cukup ringan ya. Ini cukup ringan dalam artian ceritanya ringan tentang Kazuma yang dia pindah alam, ketemu Dewi ini, terus akhirnya dia pindahlah ke isekai, diberi kesempatan kedua, dan dia disuruh minta cheat. Kazuma malah bawa sih Aqua. Udah gitu doang premisnya. Dari situ nanti Kazuma ketemu beberapa karakter seperti yang ada di sini, The Darkness dan juga Megumin. Nah, ini tapi kekurangannya adalah jokesnya ini lumayan sedikit agak ecchi ya. Jokesnya agak ecchi ya. Kayak ada kata-kata lolicon, masokis dan lain-lain. Itu cukup dewasa, tapi masih cukup oke lah. Masih cukup oke, dan ini sangat gue nikmati membacanya. Sesuai ekspektasi gue, sama seperti gue menonton animenya. Animenya sendiri bisa lo tonton di Netflix kalau nggak salah ada. Di YouTube mungkin ada kayaknya, mungkin antara Muse atau Anyone. Nanti akan gue tulis di sini nih, di mananya. Ini juga ada, jadi lu bisa nonton dulu animenya baru coba lu baca deh. Tapi so far gue menikmati membaca series ini. Untuk versi Phoenixnya ini gue ada 2 volume ya. 2 volume dan semuanya udah gue review. Tuh ya. Tuh. Jadi bisa kalian tonton aja nanti reviewnya. Gitu. Ini untuk yang pertama yang bisa gue kasih rekomendasi ke kalian. Kita masuk ke rekomendasi kedua ya guys. Rekomendasi kedua masih dari isekai. Genrenya action. Ini full action banget sih guys. Ini full action banget. Ini adalah The Eminence in Shadow. Ya, ini adalah salah satu novel yang gue tunggu sebenarnya. Novel yang gue tunggu karena artnya bagus banget, gelap-gelap gitu. Dan review yang gue tonton pun juga bagus mengenai series ini. Ada animenya tapi belum ada di platform OTT legal ya. Gue belum nonton sekali lagi animenya. Semoga ini bisa masuk ke OTT legal ya. Tapi kalau kalian tahu ada yang bisa ngasih tahu gue ini nonton di mana yang legal, bisa tulis di kolom komentar ya. Nah, novel ini sendiri menceritakan tentang nih karakter utama kita nih. Dia mengejar kekuatan ya kan, Chunibyo gitulah. Dia mau jadi mastermind, orang yang dibalik dalang semua kejadian besar. Dia berlatih, dia bela diri dan lain-lain hingga akhirnya dia pindah alam, dan di alam barunya ini dia memahami kekuatan magic, sihir dan lain-lain, dan membentuk sebuah organisasi yang bernama The Eminence in Shadow Garden, untuk memberantas kultus Diabolos. Nah, itu premisnya. Dan ini menurut gue juga komedinya ada, actionnya full, tapi ini cukup gore ya.
ini cukup gore. Jadi mungkin baca memang untuk dewasa ya guys. Nih, mana fokus 17 plus ya, dia dewasa. Dan novel ini sendiri sudah terbit 2 volume, dan ini adalah volume keduanya. Ini akan gue review ke kalian nanti. Nah, ini juga udah gue review volume satunya, nanti akan gue masukin ke deskripsi. Nah, ini salah satu novel yang menarik buat kalian ikutin. Buat kalian suka action, buat kalian suka isekai juga, silahkan dicoba. Oke, kalian gimana pendapat kalian? Apakah kalian ngikutin Eminence Shadow juga? Tulis di kolom komentar. Dan satu lagi, banyak waifu. Oke, sekarang adalah yang ketiga. Ini tadi udah kita kasih komedi, terus juga action. Sekarang kita ke yang lebih santai, yaitu romance ya. Ini romcom juga, tapi entah kenapa komedinya gue kurang dapet ya. Komedinya memang sedikit sebenarnya. Terus juga yang kenapa gue rekomendasikan novel ini, terlepas dari tadi hal yang gue bilang tadi, ini bener-bener linear ya. Kalau kalian suka romance yang linear, ini bagus buat kalian. Tentang MC kita yang dia hidupnya dia pernah nolongin si cewek yang di cover ini, Mahiru. Terus kemudian dia Mahiru berusaha membalas jasanya si MC kita dengan cara membantu mengurus si MC kita yang hidupnya sembarangan. Gitu doang pada premisnya. Tapi dari premis itu dibawa menjadi sangat menyenangkan ya. Ceritanya enak, narasinya enak, terus juga ilustrasinya bagus, dan tidak terlalu banyak konflik yang kompleks ya di volume 1 ini. Kayaknya cukup menarik buat diikutin ya. Oke, ini baru membahas di volume 1. Mudah-mudahan ini lancar ya. Volumenya dirilis ke Indonesia. Semangat terus Phoenix Gramedia. Ya, ini bisa kalian coba. Dan ya, Mahiru salah satu waifu favorit gue. Next, kita masuk ke yang keempat ya. Yang keempat ini isekai lagi. Genrenya isekai lagi, karena hampir semua PG itu merilis isekai ya. Isekai, tapi dari semua isekai itu ReZero ini menarik ya. Gue pertama kali tahu ReZero ini dari animenya, sudah pasti. Pernah sedikit nonton di Netflix sedikit, dan gue agak sebel sama Subaru ya. Yang jelas gue sebel sama Subaru, karena Subaru itu kan MC yang selalu menderita ya, dan dia juga nggak dapat power up yang terlalu berarti di awal-awal. Tapi gue masih nonton animenya, gue agak sebel. Terus akhirnya gue putusin coba baca light novel aja kalau memang ada. Dan ternyata light novel ada, dan ketika gue baca, gue suka. Dan gue paham kenapa fanbase ReZero ini cukup banyak ya, dan gue sangat menikmati membaca ReZero ini. Gue yang tadinya entah kenapa gue lebih baca ini lebih relate ketika gue baca dibanding animenya. Sini gue benar-benar merasakan sendiri penderitaan Subaru ya guys. Merasakan penderitaan Subaru, dan artnya juga bagus tuh, cakep Emilianya. Dan ya, ini gue selalu sama kalian, ini dewasa banget. Ini dewasa, bukan karena ada adegan ecchi, tapi lebih ke ini 18 plus. Bukan karena ada adegan ecchi, tapi lebih ke adegan-adegan violence yang lumayan kental ya. Sangat kental bahkan gitu. Jadi hati-hati aja bacain. Tapi ini gue tetap harus rekomendasi ke kalian ya. Ini salah satu novel yang nanti akan kalian tahu sendiri kenapa ini fanbase-nya gede. Dan novel ini sendiri sudah terbit sampai 2 volume. Tuh, ada rem dan ram. Sudah 2 volume, dan ya semoga kalian menikmati juga membaca ininya. Dan seperti yang gue bilang, ReZero ini mungkin akan gue ikutin kalau gue ada rezeki ya. Gue akan coba ikutin sampai mungkin volume 18, atau mungkin sampai yang ada di anime sekarang di season 3. Mungkin kayak volume 18-an atau 16-an deh. Koreksi ya kalau gue salah gitu. Ini untuk yang keempat. Nah, untuk yang kelimanya apa bang? Yang bisa gue kasih rekomendasi kalian adalah ini, Overlord.
Overlord gue ini jadi agak jelek ya semenjak gue pinjemin ke teman gue. Tapi nggak masalah. Overlord ini adalah salah satu novel yang sama seperti ReZero, fanbase-nya cukup besar, dan baru aja rilis movie-nya di Indonesia juga. Ini kalau nggak salah cuma 17 atau 18 volume. Gue ngikutinnya memang karena ini salah satu novel yang pendek ya. Dan oh ya, Konosuba juga cuma 17 volume. Jadi bisa patut kalian coba karena ini series pendek. Cuman harganya yang nggak pendek. Harganya itu 135.000 dan ini 15 plus ya kan. Tapi cerita Overlord ini lumayan nanti akan semakin kompleks ya makin kesini karena berbau politik juga. Jadi memang harus baca pelan-pelan gitu. Dan ilustrasi karakternya itu bagus banget. Ains, terus juga anak-anak buahnya Saltir, Albedo, terus Kokitus, Sebas, semua bagus banget semuanya. Gue suka banget sama dunianya. So ini bisa jadi salah satu novel yang kalian coba, patut kalian coba ya. Walaupun harganya cukup mahal. Kalau di versi luar negerinya, versi impornya itu dia pakai hardcover kalau nggak salah. Kalau Jepangnya sama kayak gini. Dan ini sendiri, cuman kekurangan dari novel ini adalah karakter Ains yang dia nggak bisa move on. Itu cukup mengganggu ya, cukup mengganggu menurut gue. Tapi kalau kalian sendiri terganggu nggak dengan sifat Ains yang nggak bisa move on ya? Karena memang satu sisi gue paham ya, tapi satu sisi juga agak annoying gitu. Jadi di setiap bab tuh nanti ya Ainsnya kayak gagal move on gitulah. Ya itu doang sih paling agak mengganggu dari novel ini. Tapi sisanya ini tetap novel yang bagus. Actionnya ada tapi nggak sebanyak Eminence Shadow. Tapi ini cukup menghibur lah. Dan ini juga sama seperti ReZero, ini juga cukup violence ya. Cukup cukup banyak adegan gore. Ya bisa kalian nanti baca nanti sendiri aja. Dan novel ini sendiri sudah terbit sampai volume kedua. Ya. Tuh ya guys, volume kedua. Dan artnya juga bagus banget ya. Jadi ini patut kalian coba nanti ya. Sekali lagi sama, ini juga 135.000, sama seperti pendahulunya. Nanti akan gue review juga. Tapi volume 2 nya ya. Tapi untuk novel sendiri sudah pernah gue review. Gitu guys. Nah, kalau kalian sendiri gimana guys? Apakah kalian tadi setuju dengan rekomendasi dari gue? Atau mungkin kalian punya rekomendasi sendiri? Tulis di kolom komentar ya. Semoga kalian suka sama video gue. Semoga video ini bisa menjadi rekomendasi yang bagus untuk kalian. Oke? So, see you on the next video. Bye-bye.